Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi di Gop Studio, tentunya masih bersama saya Burhan. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Doorman tahun 2020. Berkisah tentang mantan marinir yang kini harus bekerja menjadi seorang penjaga pintu di sebuah apartemen di kota New York. Dia dihadapkan pada situasi yang mengancam nyawanya saat sekelompok pencuri kejam datang untuk mencuri benda seni yang ada di apartemen tersebut. Dan bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Kita langsung saja ke pembahasannya. Cerita berawal di sebuah kedutaan besar Amerika Serikat yang berada di negara Rumania. Seorang pasukan khusus angkatan laut yang bernama Ali, sekaligus pemeran utama di film ini, tengah bersiap untuk mengawal perjalanan dinas sang duta besar. Ia berada satu mobil bersama anak atasannya yang bernama Nira, diikuti oleh dua mobil lainnya yang merupakan pengawal khusus kenegaraan. Dan ketika mereka mulai melewati jalanan sepi di sebuah hutan, Ali melihat ada suatu pergerakan dari beberapa orang yang tampak mencurigakan. Ia pun segera menghubungi para pengawal lainnya agar mereka selalu fokus dan tetap dalam keadaan waspada. Sampai tiba-tiba setelah berhasil menghancurkan dua mobil sekaligus, orang-orang misterius ini pun langsung mengepung serta mulai menembaki mereka. Melihat hal tersebut, Ali pun keluar dari mobilnya dan terlebih dulu memindahkan atasannya ini menuju ke mobil tempat anaknya berada. Sebagai orang yang terlatih, ia pun berhasil menghabisi satu persatu dari mereka. Meskipun dirinya hanya seorang diri, namun tanpa Ali sadari ada salah satu musuh yang luput dari pandangannya. Hingga inilah yang terjadi. Rupanya kejadian barusan merupakan kejadian yang pernah terjadi saat Ali masih menjadi anggota militer. Sekarang ia tinggal di kota New York hanya seorang diri, tanpa mempunyai pekerjaan alias pengangguran, serta memiliki trauma yang mendalam akibat pengalamannya di masa lalu. Lanjut di sebuah bar, ia bertemu dengan pamannya yang bernama Pat. Sang paman begitu mengerti dengan kondisi yang Ali saat ini alami. Ia pun menawarkan sebuah pekerjaan untuk menjadi seorang penjaga pintu di sebuah gedung apartemen tempatnya bekerja, bernama Carrington. Lagi pula akan ada renovasi besar-besaran terhadap gedung apartemennya saat libur Paskah nanti, sehingga tak akan membuatnya sibuk karena tak begitu banyak orang yang berada di apartemen tersebut. Keesokan harinya, Ali mendatangi apartemen yang dimaksud untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh sang paman. Ia pun langsung disambut oleh pamannya yang kebetulan saat itu sedang bekerja. Kemudian ia pun berkenalan dengan seorang pria bernama Boris yang akan menjadi rekannya selama Ali bekerja di apartemen tersebut. Ali pun kembali bekerja dengan membantu sepasang suami istri tua bernama Nyonya Harris serta suaminya Tuan Bernard yang sudah mengalami stroke selama 7 tahun lamanya. Rupanya Nyonya Harris sudah tahu cerita tentang Ali dari saudara kandung Ali yang ternyata tinggal di gedung ini bersama suami dan kedua anaknya tepatnya di lantai 10C. Mendengar hal itu tentu saja Ali pun sangat terkejut serta menunjukkan kekesalannya terhadap sang paman yang tidak memberitahu tentang keberadaan keluarganya tersebut. Meskipun begitu, ia pun segera menemui mereka dan langsung disambut oleh kakak iparnya yang bernama John. Mereka sama-sama terkejut karena tak menyangka bisa bertemu dalam situasi seperti ini. Diketahui juga kakaknya Ali atau istri dari John ini ternyata sudah meninggal akibat sebuah insiden. Sang kakak meninggalkan dua orang anak yang terdiri dari Max serta adik perempuannya yang bernama Lily. Saat itu Lily memaksa Ali agar ikut membantu mencarikan kucing miliknya yang telah menghilang bernama Jasper. Dibantu juga oleh Max yang hafal setiap ruangan di gedung tersebut. Akhirnya mereka pun bisa menemukan Jasper yang tengah terjebak di lantai bawah apartemen. Dengan sigap Ali menggunakan selang air sebagai alat untuk turun ke bawah dan berhasil membawa kucing keponakannya ini. Dan sebagai ucapan terima kasih, John pun mengundang Ali untuk melangsungkan makan malam bersama saat libur Paskah nanti. Hari berganti dan libur Paskah pun telah tiba. Saat ini paman Pat belum pulang karena ia berjanji akan memperbaiki microwave milik Nyonya Harris. Sebelum itu Boris yang juga ada di situ terlebih dulu menawarinya untuk minum bir bersamanya. Namun tiba-tiba ia menghajar kepala paman Pat hingga ia terkapar. Disusul oleh sebuah pukulan dengan menggunakan sebuah palu sampai ia tewas seketika. Ia pun dibuat terkejut ketika melihat kedatangan Ali yang padahal ini adalah hari libur. Ali mengatakan jika dirinya telah diundang makan malam oleh keluarga John sambil merayakan malam Paskah bersama.
Okay. I would welcome any chance to duck out, but I promised. Tak lama kemudian tiba-tiba datang sebuah mobil van membawa sekelompok orang yang berpenampilan layaknya sebagai pekerja renovasi gedung. Termasuk Boris di dalamnya. Kelompok ini dipimpin oleh Victor yang bertujuan untuk mencari beberapa lukisan kuno yang tersembunyi di dalam apartemen tersebut. Mereka pun segera menjalankan semua rencananya dengan terlebih dahulu menghancurkan gardu utama saluran listrik dan memasang sebuah alat yang berfungsi menghambat sinyal. Shall we begin? Di sisi lain kita diperlihatkan kehangatan Ali bersama keluarganya saat mempersiapkan makan malam libur Paskah. Sementara itu Boris dan Victor mendatangi kediaman Nyonya Harris dengan Victor yang mengaku sebagai teman lama dari Tuan Bernard. Nyonya Harris pun menyambut mereka berdua dengan baik, menyuruhnya masuk tanpa merasa curiga sedikit pun. Victor mengatakan jika dirinya pernah bekerja sama dengan suami Nyonya Harris saat masih di Berlin lebih dari 30 tahun yang lalu. Dengan menggunakan bahasa Prancis, Victor langsung menanyakan keberadaan lukisan yang telah Bernard sembunyikan selama ini. Namun akibat sedang menderita penyakit stroke, ia pun sama sekali tak bisa merespon apa yang dikatakan oleh Victor, sampai Boris pun harus terpaksa menikam pahanya agar Bernard bisa bereaksi, yang sekaligus membuat Nyonya Harris ketakutan. Dengan sedikit ragu, Bernard yang saat itu mulai tersadar mengatakan jika lukisannya ia simpan di dalam dinding apartemennya. Lantas Victor pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera mencari lukisan tersebut. Sementara itu, Lily tanpa sengaja telah menjatuhkan semua saus mint yang merupakan kesukaan dari almarhum ibunya, membuat Ali yang tak ingin melihat keponakannya bersedih berniat akan memintanya kepada Nyonya Harris. Di sisi lain, Victor dan para anak buahnya tidak bisa menemukan lukisan yang dimaksud. Boris mengancam akan menghabisi Tuan Bernard jika ia tak memberitahu keberadaannya. Nyonya Harris yang ketakutan mengatakan jika dirinya baru tinggal di apartemen ini selama 7 tahun semenjak suaminya mengalami sakit stroke, karena sebelumnya ia tinggal di apartemen nomor 10C yang kini telah diisi oleh keluarga John. Mendengar hal tersebut, Victor menyuruh semua anak buahnya untuk segera pergi menuju ke apartemen nomor 10C. Boris yang ketiga itu mendapat makian dari Nyonya Harris yang merasa kesal. Ia pun langsung menghabisi mereka berdua saat itu juga. Sementara itu kita akan mengetahui sebuah fakta jika ternyata Ali dan John dulunya merupakan sepasang kekasih. Saat itu John malah menikahi kakak Ali karena kecewa kepada Ali yang lebih memilih pergi bertugas demi negara sebagai seorang militer. Ali yang tak ingin masa lalunya diungkit, ia pun segera pergi menuju apartemen Nyonya Harris untuk meminta saus mint. Dan betapa terkejutnya Ali ketika mendapatkan Nyonya Harris dan suaminya sudah dalam keadaan tewas terbujur kaku. Ia pun sama sekali tak bisa menghubungi siapapun karena semua akses telepon di apartemen ini sudah tak bisa berfungsi lagi. Kemudian ia pergi menuju lobi dan sudah ada Boris yang telah menunggunya sambil bersiap dengan pistolnya. Ali mengatakan jika keluarga Nyonya Harris telah mati, serta memintanya agar segera menelepon polisi. Tapi tiba-tiba rupanya Paman Pet belum tewas dan muncul di waktu yang tepat, membuat Boris terkejut dan langsung menembaknya. Namun hal tersebut memberikan kesempatan bagi Ali untuk segera melarikan diri menuju ke dalam lift. Sementara itu Victor dan para anggotanya kini sudah berada di apartemen milik John. John dibuat bingung tentang siapakah mereka ini dan hanya bisa menenangkan Lily yang saat itu terlihat sangat ketakutan. Tampak juga Max yang ketika itu baru saja akan keluar dari kamarnya. Sang ayah memberikan kode agar Max segera pergi dari sana sebelum mereka mengetahuinya. Tak lama kemudian Boris datang dan menyuruh PW untuk segera membereskan seorang penjaga pintu wanita, yaitu Ali yang terperangkap di dalam lift. Di sini Boris pun sempat menanyakan keberadaan Max, di mana John menjawab jika Max sedang merayakan libur Paskah di rumah bibinya. Namun Victor melihat ada kartu Paskah yang bertuliskan nama Max, sehingga mereka tahu jika John sedang berbohong dan meminta Andre untuk segera mencarinya juga. Tak ingin menunggu lama, Victor pun langsung meminta anak buahnya yang tersisa untuk segera mencari lukisannya. Di sisi lain, PW berhasil menemukan Ali yang ketika itu baru saja keluar dari dalam lift. Terjadilah kejar-kejaran antara mereka berdua hingga sampailah di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh tirai plastik. PW pun belum tahu jika orang yang sedang ia hadapi saat ini merupakan mantan pasukan khusus yang tentu saja memiliki kemampuan luar biasa. Tak ingin membuang waktu, Ali pun muncul serta sengaja menantang PW berkelahi secara terbuka yang justru ia bisa dengan mudah menghabisinya. Dan kejadian tersebut tanpa sengaja disaksikan langsung oleh Max yang tiba-tiba muncul di sana. Di waktu yang sama Boris mencoba menghubungi PW tanpa ada jawaban sama sekali. Ia mengutus dua orang lainnya untuk segera mencari tahu. Di
Di sini Max pun mencoba menjelaskan situasi yang terjadi di apartemennya saat ini. Tak lama kemudian datang dua orang lainnya yang langsung berusaha mengejar Ali dan Max. Untungnya mereka terlebih dulu berhasil bersembunyi di sebuah gudang minuman sebelum para penjahat tersebut mengetahuinya. Boris pun mendapat laporan dari dua rekannya jika PW telah ditemukan tewas, serta mereka harus kehilangan Ali dan Max sehingga membuat Victor semakin kesal. Kemudian bertanya, siapakah sebenarnya wanita yang telah menghalangi rencananya ini? What light can you shed on our mysterious lady? Boris meminta agar Victor tak perlu khawatir. Dia hanya seorang penjaga pintu bernama Ali, atau nama lengkapnya Alexander Gorsky. Victor yang penasaran mencoba mencari tahu data dirinya di internet, yang mana ia dan Boris dibuat sangat terkejut ketika mengetahui Ali merupakan seorang militer dengan berbagai prestasi yang begitu mentereng. Ia pun menjadi heran kenapa seorang prajurit seperti Ali bisa bekerja sebagai seorang penjaga pintu. Soldier doing here as a doorman. Di tengah persembunyian, Max menceritakan tentang kejadian di masa lalu yang membuat ibunya atau kakak Ali meninggal dunia. Max menilai jika sang ayah merupakan pria pengecut karena tidak bisa menyelamatkan sang ibu saat mobil yang mereka tumpangi terjebak di sebuah danau. Namun Max yang terbawa suasana malah berteriak, sehingga posisinya diketahui oleh Andre dan Leo yang masih berada di situ. On his own, he's not a coward. Tak ada pintu keluar untuk mereka berdua selain harus melewati jalan pintas tempat pengiriman minuman. Untungnya mereka berhasil meloloskan diri dari ruangan sempit tersebut saat Andre dan Leo datang menembakinya. Di sisi lain, Victor yang masih belum bisa menemukan lukisannya. Ia pun merasa kagum sekaligus curiga dengan tata letak lemari perpustakaan yang begitu banyak menyimpan koleksi buku. Dan ternyata benar saja kecurigaannya tersebut telah terbukti. Di sini ia menemukan sebuah berangkas kuno yang diyakini sebagai tempat rahasia untuk Bernard menyimpan sisa lukisannya. Ia pun segera meminta Martinez untuk segera membuka berangkas tersebut. Do it in one. Sementara itu, Ali dan Max sudah berada di lobi dengan pintu terkunci serta alat komunikasi yang sudah tak berfungsi. Max pun segera membawa Ali menuju ke panel utama untuk mencoba memperbaiki saluran kabel alarm pemadam kebakaran. Hingga akhirnya mereka berdua pun berhasil memperbaiki dan langsung menyalakannya, yang membuat Victor beserta kawanannya menjadi panik. Let's go. Selang beberapa lama, para petugas damkar pun datang dengan Ali yang sudah siap menunggu di balik pintu. Sialnya, Max berhasil ditangkap oleh Andre dan Leo, disusul oleh Boris yang juga datang mengancam agar Ali jangan sampai memberontak. Para petugas pun masuk ditemani oleh satu orang polisi. Boris beralasan jika alarm yang berbunyi merupakan alarm palsu akibat kelalaian para pekerja yang kebetulan sedang merenovasi apartemen ini. Alhasil mereka pun sedikit curiga dengan alasan yang Boris sampaikan. Namun karena tidak ada sedikit pun indikasi kebakaran, akhirnya mereka pun meninggalkan gedung tersebut. Hey, another false alarm. Setelah itu, Boris pun membawa Ali dan Max menuju ke lobi apartemen. Namun secara tiba-tiba Ali menyerang mereka bertiga dan mampu menumbangkan semuanya dengan sangat cepat. Sebelum pergi, Ali pun menyuruh Max untuk mengambil semua senjata mereka. Kemudian meminta Max agar ia mencari jalan keluar dan segera meminta bantuan. Sementara itu, Ali sengaja membiarkan dirinya dikejar oleh Andre dan Leo hingga terjadilah pertarungan sengit antara mereka bertiga. Dimulai dengan pertarungan dirinya melawan Leo. Perlawanan yang cukup sengit diberikan oleh Leo, namun belum cukup bisa untuk menghentikan Ali. Tak lama kemudian, Andre pun datang untuk membantu, tapi justru dirinya lah yang harus tewas terlebih dulu, di mana Ali berhasil menjatuhkannya ke dalam kolam yang dialiri listrik. Pertarungan melawan Leo pun terus berlanjut, akan tetapi Ali memilih pergi dari tempat tersebut ketika melihat Boris muncul dan menembakinya. Beralih ke Max yang ketika itu telah berhasil keluar dari apartemen. Ia pun menjelaskan semua kejadian kepada seorang polisi yang kebetulan saat itu sedang bertugas. Namun sialnya, apa yang dilakukan Max ini adalah sebuah kesalahan besar, karena ternyata polisi ini merupakan oknum yang juga ikut bekerja sama dengan mereka, sehingga Max pun bisa dengan mudah kembali diamankan. Di sini Victor pun menyampaikan jika saat ini Max telah berhasil mereka tangkap, yang tentu saja hal tersebut membuat Ali merasa bingung menghadapi situasi seperti ini. Tak ingin berdiam diri begitu saja, Max mengirimkan sebuah pesan sandi Morse kepada Ali untuk segera menutup saluran air dari keran pusat, karena tanpa air proses pengeboran berangkas yang dilakukan oleh Martinez akan menjadi terhambat. Ali pun segera menutup saluran air pusat yang berada di basement apartemen, sekaligus telah berhasil menghentikan aktivitas pengeboran berangkas karena airnya tiba-tiba berhenti. Why did you stop? There's no water.
Namun Victor yang tak mau waktunya terbuang sia-sia memaksa Martinez agar ia melanjutkan pekerjaannya meski tanpa air sekalipun, yang justru malah membuat mata bornya patah akibat terlalu panas. Victor pun mengutus Leo untuk memeriksa keran air yang berada di basement, sementara Ali sendiri tengah membuat sebuah bom rakitan dengan bahan-bahan yang ia temukan di sana. Selang beberapa lama Leo sudah tiba di basement dan berhasil meledakkan bom yang telah Ali siapkan untuk menjebaknya. Tapi ternyata bom tersebut merupakan sebuah pengalihan untuk Leo, karena saat ia memutar katup airnya, tiba-tiba bom kedua pun meledak. Boris pun begitu emosi ketika mengetahui Leo telah tewas serta mendapat ancaman langsung dari Ali. Sesaat mereka pun terlihat bingung dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya, sampai di mana Victor menemukan sebuah lukisan lili yang bertuliskan Bibi Ali, disertai oleh foto saat John dan Ali ketika masih bersama. Sehingga Victor pun dapat menyimpulkan jika Ali merupakan bagian dari keluarga John, diperkuat oleh gertakan lili yang mengatakan jika Bibi Ali lebih kuat daripada mereka semua. Hal tersebut tentu saja langsung dimanfaatkan oleh Victor untuk mengancam Ali. Ia akan menghilangkan setiap bagian tubuh keluarganya dalam waktu 10 menit sekali jika Ali tak menyalakan keran airnya. Namun karena keran airnya sudah jebol akibat ledakan bom tadi, Ali pun memilih menyerahkan diri dan mencoba untuk membuat kesepakatan dengan Victor. Accept your total surrender. Aunt Ellie! Di sini Ali ingin Victor melepaskan semua keluarganya saat air bisa kembali menyala. Victor pun sepakat, kemudian Ali segera pergi ke atap ditemani oleh seorang polisi untuk mengawasinya. Ia langsung menyambung selang ke sebuah tong besar yang ada di sana, hingga akhirnya air pun kembali mengalir. Sadar kalau dirinya akan dihabisi, Ali pun segera berbalik dan langsung menghajar polisi korup ini. Sementara itu kita diperlihatkan Martinez yang telah berhasil membuka berangkasnya. Mereka pun membawa lukisan kuno tersebut ke atas meja dengan sangat berhati-hati. It's a Caravaggio. John yang merupakan seorang profesor pun tahu jika lukisan antik ini bernilai sangat tinggi, dengan harga yang bisa mencapai sekitar 60 atau 80 juta dolar. Membuat Boris dan Martinez begitu terkejut karena Victor mengatakan kepadanya jika lukisan ini hanya berharga 5 juta dolar saja. Hingga terjadilah perselisihan antara Boris dan Victor. Boris yang merasa dibohongi mengancam akan meledakkan ruangan ini jika Victor tak membagi rata hasil penjualan lukisan tersebut. Victor pun setuju dengan kesepakatan yang Boris tawarkan daripada ia harus berdebat dan mati konyol. Di sisi lain kita diperlihatkan Ali yang telah berhasil menyingkirkan si polisi korup ini setelah melewati pergelutan yang cukup sengit. Saat mereka akan meninggalkan apartemen, tiba-tiba Ali terjun dari atas dan berhasil menyandra Martinez. Begitupun Boris yang segera menyandra Max sehingga membuat situasi menjadi sangat menegangkan. Namun Boris yang tidak peduli dengan Martinez, ia pun malah menembaknya. Disusul oleh John yang berusaha menyerang Boris dan justru malah terkena tembakan juga. Boris kembali mengancam dengan menggunakan sebuah granat, lalu dengan cepat melemparkannya dan berhasil keluar dari apartemen tersebut. Beruntung, Ali dan keluarganya masih bisa selamat, serta luka yang dialami oleh John tidak mengenai organ vitalnya. Sementara itu tiba-tiba sudah ada banyak polisi yang telah siap di lobi. Boris pun mampu mengelabui mereka dengan mengatakan ada seorang wanita gila yang membawa sebuah senjata api. Setelah memastikan keluarganya baik-baik saja, Ali pun langsung bergegas untuk segera mengejar Boris dan Victor. Boris sendiri tengah bersiap meledakkan sebuah bom untuk menjebol dinding sebagai jalan keluar. Sedangkan Ali tengah dihadang oleh para polisi yang tak lama kemudian guncangan terjadi dari bom yang diledakkan oleh Boris, sehingga membuat dirinya mempunyai kesempatan untuk melumpuhkan para polisi ini dengan cepat. Saat itu Victor yang tengah berlari tanpa sengaja telah menjatuhkan lukisannya. Boris yang emang sudah sangat kesal kepada Victor pun segera menghabisinya agar ia bisa mendapatkan uang lebih banyak. Tak lama kemudian Ali muncul dan pertarungan antara mereka berdua pun tak bisa dihindari lagi. Ali pun tampak kesulitan menghadapi Boris yang ternyata memiliki kemampuan bertarung cukup baik. Namun tentunya ia tak akan menyerah begitu saja meskipun tenaganya sudah mulai terkuras habis. Di sini Ali sengaja menjatuhkan lukisannya ke tanah sehingga membuat Boris kehilangan fokus, dan Ali langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk segera menghajarnya. Sialnya, Boris yang begitu emosi mampu membalikan keadaan hingga Ali tak bisa berkutik lagi. Akan tetapi Ali berhasil mencabut pematik granat yang dibawa oleh Boris. Hingga inilah yang terjadi.
Hingga tibalah kita di akhir cerita, di mana Ali pun harus kembali berpisah dengan keluarganya ini karena John akan membawa kedua anaknya pergi ke London selama apartemen tersebut dalam proses renovasi. Dan film pun tamat.